Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, paling banyak bersalah dan semua hakim MK bersalah. Itu katanya Prof. Jimli. Apakah besok Selasa putusannya adalah memberhentikan Ketua MK atau hanya sebatas peringatan keras? Dan bagaimana tentang Gibran? Apakah akan didiskualisi oleh KPU atau jalan terus? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dipanggil kedua, diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai hal. Salah satunya ketika dia tidak hadir dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Konstitusi, 3 permasalahan tentang MK, maksudnya yang diadukan ke MK, dan beliau tidak hadir. Kata Saldi Isra dahulu katanya beliau menghindari konflik kepentingan, tetapi ketika dipanggil Majelis Kehormatan MK, beliau mengatakan, ya saya sedang sakit, minum obat tertidur. Ayo kita baca di beberapa media sampai sebagaimana putusannya kepada Gibran nantinya, apakah juga akan berefek atau ya begitu saja. Pertama kita baca di Tempo, Anwar Usman terbukti bersalah, MK umumkan putusan besok Selasa. Ini sebuah putusan yang ditunggu. Kalian pasti akan melihat bagaimana Majelis Kehormatan, apakah berani sebagaimana proses persidangannya. Wah. Kemudian juga di Tempo lainnya, Jimra Asidiki sebut putusan soal syarat batas usia Cawapres bisa berubah oleh MK sendiri. Jadi ini serius. MK itu bisa mengubah. Tapi kan final dan mengikat. Oh, nanti kita bahas edisi besok pagi aja ini. Kemudian di Tempo juga beritanya tentang Jimra Asidiki sebut Hakim MK bermasalah di putusan nomor 90. Anwar Usman paling banyak. Ngeri sedap ini. Dan di CNN Indonesia, Anwar Usman absen RPH, demi Allah saya sakit, minum obat ketiduran. Oh, ada kalimat demi Allah, membawa nama Allah, tapi memang betul mungkin sakit dia. Ayo kita lihat satunya lagi di Kompas. MK periksa kembali Ketua MK, beri kesempatan Anwar Usman membela diri. Memilih yang mana? Oke, kita pilih yang di Tempo terkait dengan ancaman. Seandainya putusannya ini berubah, maksudnya putusannya memberhentikan MK, bagaimana tentang, atau kita fokus saja kalau begitu kepada dia tidak hadir itu mengapa? Kok berbeda dengan yang disampaikan oleh Saldi Isra? Kita lihat di CNN aja. Anwar Usman absen RPH, demi Allah saya sakit, minum obat ketiduran. Ketua MK Anwar Usman membantah telah mengeluarkan alasan berbohong untuk tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim RPH yang menolak gugatan syarat batas minimal usia Capres-Cawapres. Usman pun bersumpah atas Tuhan mengenai alasan sakitnya itu. Saya bersumpah demi Allah, saya sumpah lagi. Saya memang sakit, kata Usman usai kembali diperiksa dan oleh Majelis Kehormatan MK terkait dengan pelanggaran etik pelanggaran etik hakim MK di gedung MK. Usman mengklaim saat ini dia meminum obat lalu dia pun ketiduran. Maksudnya saat itu meminum obat dan dia ketiduran. Dia pun ketiduran dan melewatkan
RPH atas 3 perkara terkait putusan syarat batas minimal usia Capres-Cawapres. Saya sakit tetapi tetap masuk. Saya minum obat, saya ketiduran. Kalian percaya nggak? Ini dia ketiduran. Dia itu ketiduran. Sumpahnya begitu. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 1985 ya. Alhamdulillah saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Sidang kode etik, kata adik ipar Presiden Jokowi. Sebelumnya, mangkirnya Anwar Usman dalam RPH putusan 3 perkara diungkap Hakim Konstitusi Arief Hidayat lewat pendapat berbeda dissenting opinion pada putusan perkara nomor 90 memutuskan mengabulkan uji undang-undang yang diajukan oleh mahasiswa pengidola Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pada 19 juga diajukan oleh PSI, kemudian juga itu dengan urut nomor 29, yang nomor 51 oleh Partai Garuda. Intinya ketiga-tiganya Pak Anwar Usman tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim. Saldi Isra kala itu memimpin RPH karena Anwar Usman absen, kemudian di dalam dissenting opinion-nya Arief sempat bertanya alasan ketidakhadiran Anwar ke Saldi selaku pemimpin RPH kala itu. Jawabnya, kata Arief, Anwar Usman tidak hadir karena menghindari konflik kepentingan. Padahal dia seharusnya hadir. Namun, jadi ketidakhadiran ketua maksudnya karena yang menjadi ketuanya itu adalah ketua sidang Pak Arief, tapi ketua hakim itu adalah Pak Anwar. Namun Arief mengatakan alasan yang berbeda disampaikan Anwar kala hadir pada RPH perkara 90 kepada Arief. Anwar menjelaskan bahwa ia tak ikut memutus perkara diajukan karena alasan kesehatan, bukan untuk menghindari konflik kepentingan sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Saldi Isra pada RPH terdahulu. Terbaru Ketua MK Jimli mengungkapkan temuan baru terkait dengan dugaan pelanggaran. Ini ngeri sedap, dan bagaimana tentang ini? Dalam bahasanya Prof. Jimli, dengan adanya keterangan berbeda itu Jimli menyimpulkan ada kebohongan. Ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Nah, pada mempersoalkan, ini bohong nih, ini yang tadi, dua-duanya pada persoalan ini. Ujar Jimli dikenal sebagai Ketua MK periode 2000-an silam. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saya memakai baju kimono ini untuk kimono apa-apa, supaya kita netral untuk membahas tentang Ketua MK dan putusannya ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah beliau memang dalam kondisi seperti yang disampaikan, sakit dan kemudian tertidur, atau beliau menghindari konflik kepentingan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu adalah hal yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya bahwa tidak cukup satu kali panggilan kepada Ketua MK untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, sehingga 3 perkara dia tidak hadir. Secara logika, maka ya ini menghindari konflik kepentingan. Tetapi secara jawaban dia itu adalah subjektif, jawaban dia adalah dia sakit. Tetapi berbeda dengan yang disampaikan Saldi Isra bahwa ini menghindari konflik kepentingan sesudah komunikasi dengan Pak Arief Hidayat. Yaitu biarkan nanti kita akan mendengarkan. Dalam bahasanya Prof. Jimli Asidiki adalah ini pasti ada yang salah. Salah satunya benar, salah satunya salah. Dan nanti akan diambil putusannya. Tapi mungkin kalian pernah mendengar, seorang hakim itu kalau bersalah, maka salah satu putusannya itu sudah dapat pahala. Tapi kalau benar, itu pahalanya 2.
Kalau salah satu, tapi ini bukan putusan hakim. Ini sebuah alasan mengapa tidak hadir. Jadi bukan dalam seperti proses sebuah ijtihad. Bukan, kalau menurut saya ini berbeda konteksnya. Ini terkait dengan kode etik seorang hakim. Benarkah yang disampaikan Prof. Saldi Isra dengan Prof. Arief Hidayat, atau yang benar yang disampaikan oleh Ketua Anwar Usman? Kalau menurut saya, mengarah benar itu adalah yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra. Meskipun Pak Anwar Usman mengatakan berbeda. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena temanya adalah ada kedekatan. Tetapi kalau kalian tidak setuju, juga boleh berpendapat di bawah. Jadi ini adalah hal yang sulit untuk dihindari atau diikuti. Maksudnya bagi Ketua MK Anwar Usman. Analisa yang kedua, bahwa dalam bahasanya Prof. Jimli, semua hakim salah, tapi yang terparah adalah Ketua MK Anwar Usman. Ini betul-betul menampar dunia hukum kita, dunia Mahkamah Konstitusi yang selama ini kalian semua masyarakat Indonesia percaya MK hebat. Apalagi ada sebuah klausul final dan mengikat. Putusan hakim MK itu adalah final dan mengikat, sehingga tidak ada proses banding atau proses kasasi. Ini menandakan bahwa komposisi, atau bukan komposisi sih, keberadaan hakim MK itu betul-betul wakil Tuhan. Tetapi pasti kalian bertanya, loh kok begini wakil Tuhan? Sehingga disinilah yang menjadi ujian berat. Masih manusia. Hakim MK masih manusia. Tetapi ini perlu dicari jalan atau solusinya. Sebenarnya apakah ini baru pertama kali atau tidak? Tapi sebelumnya kita tahu ya, salah satu ketua Mahkamah Konstitusi pernah ditangkap KPK. Wah, itu betul. Ada hakim Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK juga. Tetapi kalau masalah kode etik, ini pertama kali ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau dihandle oleh KPK itu berbeda. Sehingga kalau menurut saya, ini kode etik, masalah etik, dan menjadi tamparan dalam dunia hukum kita. Meskipun kita nanti tunggu bagaimana Selasa besok putusannya. Kemudian analisa yang ketiga, tadi disampaikan bahwa putusan hakim MK itu yang bisa mengubah adalah hakim MK itu sendiri. Wah, ini nanti kita bahas besok pagi aja, karena menjadi tema khusus terkait dengan Mas Gibran. Apakah juga akan diputus atau tidak? Maksudnya, apakah beliau masih sah menjadi bakal cawapres atau tidak? Kita bahas besok pagi secara live. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga analisa yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan ini adalah ada sebuah kesempatan Majelis Kehormatan untuk memutuskan para hakim MK ini pada posisi on the right atau false. Akhirnya nanti bagaimana rekomendasi Majelis Kehormatan tersebut. Kalau menurut saya lebih baik Majelis Kehormatan ini adalah bisa mengambil sebuah keputusan yang betul-betul sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Ketika terjadi perbedaan pengakuan dari Pak Anwar Usman berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Saldi Isra, saya yakin Prof. Jimli dan Majelis Kehormatan lainnya bisa mencari bukti yang tambahan sehingga mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun secara logika sekilas hal itu untuk menghindari, tapi kan juga mungkin saja seorang bahwa itu sakit, tetapi biasanya kalau sakit itu harus ada
semacam keterangan dari dokter atau rumah sakit bahwa dia sakit, sehingga kemudian bla 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 bla. Tapi dia hadir di kantor. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Mengapa tetap hadir? Katanya sakit. Loh, sakitnya pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua hakim MK salah, Anwar Usman adalah paling banyak. Menurut saya ini adalah sebuah cambukan bagi kita bersama, supaya ini tidak terjadi, tidak terulang lagi dengan konflik kepentingan. Semoga Majelis Kehormatan bisa mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu tidak mencederai proses demokrasi, dan semua peserta pemilu, partai politik atau gabungan partai politik bisa menerima yang terjadi. Kalau misalkan putusannya adalah ke kanan itu adalah tidak bersalah, ya kita ikuti saja. Tetapi kalau putusannya bersalah, ya kita harus berpikir tentang bagaimana putusan MK kemarin yang final mengikat, tapi kata Prof. Jimli masih bisa diperbaiki oleh hakim MK. Bagaimana tentang KPU? Nanti kita besok kita bahas juga. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.